Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Saya berharap kita tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini jadi berkat. Jadi ketika hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan pelayanan. Ketika kita seorang suami, lakukanlah pelayanan dengan baik untuk keluarga kita. Kesempatan bagi kita untuk melayani keluarga kita, untuk melayani istri, untuk melayani anak-anak kita. Kalau kita sebagai seorang istri, kesempatan bagi kita untuk melayani keluarga kita, untuk melayani suami, untuk melayani anak-anak kita. Kalau kita sebagai anak, kesempatan bagi kita untuk melakukan pelayanan yang ada di rumah, baik itu untuk melayani ibu kita, untuk melayani ayah kita, untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena hidup ini adalah kesempatan. Saudara berkati firman Tuhan, hidup ini hanya sekali. Jangan pernah sia-siakan, saudaraku. Ya, sehingga ketika nanti kita pulang, maka kita didapati di dalam keadaan yang setia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan hari ini, kita kembali akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini ada kesempatan bagi kami untuk kembali mau belajar firman. Tuhan, Kau tambahkan hikmat pengertian di dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini akan menjadikan kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari ini, untuk tidak melakukan hal-hal yang Engkau tidak kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan. Berdoa bagi setiap penonton-penonton. Tuhan, Engkau berkati hidup mereka. Curahkan berkat-Mu yang berkelimpahan. Dan biarlah kasih setia Tuhan akan selalu ada buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang orang benar. Ya. Kalau kemarin sudah kita belajar tentang orang fasik, siapa itu orang berdosa, dan siapa itu pencemooh. Hari ini kita akan belajar tentang orang benar. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau kemarin kita belajar bahwa firman Tuhan katakan bahwa semua orang yang ada di dunia ini adalah orang berdosa. Semua orang yang ada di dunia ini adalah orang yang tidak benar. Tetapi kalau kita boleh benar, semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang orang benar. Siapa itu orang benar? Tentunya orang benar ini yaitu orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dia mau menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Kemudian dia melakukan di dalam kehidupannya apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, sangat jelas ya. Jadi orang benar yang kita mau pelajari hari ini adalah orang yang berdosa, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan lewat kematiannya di kayu salib, yang telah ditebus oleh Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Dan dia mau menerima penebusan itu, dia mau menerima kasih karunia itu, dan dia mau melakukannya di dalam kehidupannya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan pelajari apa saja ciri-ciri orang benar, dan apa yang didapatkan ketika kita menjalani kehidupan ini dengan benar. Tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Ya, kita akan pelajari saudaraku, dan kita akan lihat apa yang kita alami di dalam kehidupan ini. Sehingga saudaraku yang berkati oleh Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita mengalami masalah hidup, kita mengalami badai hidup, kita tidak menyanyi, Tuhan, masihkah mau Kau mendengarkan doaku? Dengar Tuhan. Teriak-teriak kita saudara berkati oleh Tuhan ya. Kita katakan, Tuhan, masih maukah Engkau mendengarkan doaku? Dengar Tuhan. Ya. Malaikat katakan, weh, salah kali lu ya. Seharusnya gue yang mau tanya sama lu. Masih maukah engkau menerima kasih karunia Tuhan? Masih maukah engkau menerima berkat Tuhan? Lu jangan teriak-teriak gitu loh.
Sebenarnya bukan kita yang menanyakan kepada Tuhan, Tuhan masih mau mendengarkan doaku. Tetapi sebenarnya Tuhan yang mau bertanya kepada kita, masih maukah kita menerima kasih karunia Tuhan itu? Nah, ini harus kita pelajari. Untuk melakukan, untuk menerima kasih karunia Tuhan itu, berarti kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, itu yang kita akan bahas tentang orang benar. Buka Alkitab kita di dalam Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ciri orang benar yang pertama, yaitu kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ciri orang benar yang pertama bahwa dia selalu menyukai firman Tuhan. Dia selalu mau membaca firman Tuhan. Dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan dia selalu memperkatakan firman Tuhan. Ini adalah ciri orang benar. Kalau yang kemarin orang bodoh, orang fasik, pencemooh, itu mereka menolak ajaran dari firman Tuhan. Menolak didikan dari firman Tuhan. Tetapi kalau orang benar ini, bahwa kesukaannya itu, saudaraku, ya, itu adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Taurat itu apa? Larangan-larangan, perintah-perintah ada di dalamnya. Dia suka, saudaraku, berkata oleh Tuhan. Kalau dikatakan kesukaan, ya, kalau kita mempunyai hobi, iya kan, kesukaan seperti saya, ya, seperti saya suka kaledo, dan kaledo itu akan menjadi makanan kesukaan favorit saya, ya. Ketika saya harus keluar, maka kaledo ini yang saya cari, saudara. Nah, demikian pula orang benar ini, ya. Dia akan merasa gelisah, dia akan merasa ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupannya ketika dia belum membaca firman Tuhan. Karena kenapa? Karena kesukaannya adalah firman Tuhan. Ketika seseorang berbicara tentang firman Tuhan, maka dia akan mendengarkan. Dia akan mendengar baik-baik, akan menyimak baik-baik, saudara. Karena kenapa? Karena dia suka akan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah kita suka dengan firman Tuhan? Oh, suka kan tidak suka? Suka sekali sama firman Tuhan, ya. Setiap hari dilap-lap, tiup. Taruh lagi di atas di lemari, gitu. Ya kan? Sampai hari Minggu, ambil lagi, lap-lap lagi, ya. Oh, itu suka sekali saya akan didapat, ya kan? Tetapi tidak pernah dibaca. Yang berikutnya, saudaraku berkati oleh Tuhan, ciri orang benar yang berikutnya, ia mau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku, bukan hanya dia mau membaca firman Tuhan, tetapi yang kedua ini sangat penting, dan yang mau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan hanya dia suka untuk membaca, bukan hanya kesukaannya Taurat Tuhan, tetapi dia merenungkan firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu siang dan malam. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Ini adalah ciri orang benar. Banyak orang yang mau hanya untuk mau membaca firman Tuhan. Dia udah baca dari Kejadian sampai Wahyu sampai setahun 2 kali 3 kali, saudaraku. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ataukah hanya kita baca begitu saja, setelah itu berlalu? Kita tidak pernah tahu apa pesan Tuhan lewat firman-Nya yang telah kita baca di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, orang benar itu, orang yang mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam yang telah dia baca. Ketika kita baca satu pasal sehari, saudaraku, ya,
maka kita akan menemukan apa pesan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ketika kita menemukan pesan itu di dalam hidup kita, maka itu akan kita renungkan siang dan malam di dalam kehidupan kita. Maka itu akan kita renungkan dimanapun kita berada. Sehingga kenapa saudara diberkati oleh Tuhan? Agar supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup ini. Saudara. Mengapa orang Kristen yang suka membaca firman Tuhan, tetapi ketika dia diperhadapkan dengan masalah hidup, ketika dia diperhadapkan dengan badai kehidupan, dia berbuat dosa, dia berbuat pelanggaran, dia melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena kenapa saudara diberkati oleh Tuhan? Karena tidak merenungkan firman ini siang dan malam di dalam hidupnya. Ya. Banyak orang-orang gereja, banyak orang-orang yang sudah beribadah, banyak orang-orang yang sudah membaca firman Tuhan, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi kehidupannya tidak menjadi berkat bagi hidup orang lain. Ya. Selalu ada iri hati di dalam hidupnya. Ya. Melihat usaha tetangga di sebelah berkembang, kita mulai berpikir yang negatif tentang orang itu. Kita mulai berpikir, kenapa usahanya berkembang? Jangan-jangan dia memelihara tuyul kali. Jangan-jangan dia korupsi kali. Pemikiran-pemikiran positif tidak ada di dalam otak kita, di dalam pemikiran kita. Mengapa itu terjadi? Padahal kita orang Kristen, padahal kita orang yang suka membaca firman Tuhan. Karena yang kedua tadi ini, kita tidak mau merenungkan firman itu siang dan malam. Kita tidak mau merenungkan pesan Tuhan itu di dalam hidup kita. Apa pesan Tuhan yang telah kita baca? Kita tidak mau renungkan. Yang kita tahu kita baca aja wajib, saudara. Tetapi kita tidak mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saya yakin dan percaya, saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan, ya, mungkin satu pasal sehari, kita mendapatkan di situ ada teguran, ada peringatan, ada perintah, ada janji, saudaraku. Maka kita garis bawahi dan itu akan kita renungkan siang dan malam. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari, kita dipertemukan dengan masalah hidup, maka kita akan melewati masalah itu tanpa harus kita berbuat dosa, tanpa harus kita melakukan pelanggaran yang Tuhan tidak mau terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, hiduplah dengan kesukaan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita tidak berteriak, Tuhan mengapa engkau mengirimkan suami seperti dia? Tuhan mengapa engkau mengirimkan istri seperti dia? Malaikat bilang, siapa yang mengirim? Lu yang minta, lu yang cari. Tuhan mengapa engkau mengirimkan suami yang kasar? Setan bilang, ngadu situ ngadu situ ya. Mengapa demikian? Karena kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita mau membaca firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah merenungkan firman itu siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Apa yang kita dapati ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan? Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Apa yang kita dapati ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan? Yang pertama, saudaraku, dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang pertama, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ketika kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan, selalu kita perkatakan tentang firman Tuhan, maka dikatakan kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Saudara boleh lihat, kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, ya, pohonnya selalu segar, ya, daunnya selalu hijau, enak dipandang, saudara.
enak dipandang. Selalu mengeluarkan daun-daun muda, saudara. Nah, seperti itulah gambaran hidup orang-orang benar. Dia seperti pohon dia tanam di tepi aliran air. Kita selalu kelihatan ceria ketika kita menghadapi persoalan. Kita selalu kelihatan tegar, segar, saudara berkati oleh Tuhan. Ketemu siapa saja ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan selalu tersenyum. Kita akan selalu menghadapi persoalan hidup ini dengan penuh sukacita sehingga orang lain melihat kita, waduh, nih orang ini kenapa sih? Ya. Selalu ketemu, selalu senyum, selalu sukacita. Jangan-jangan hidupnya nggak punya beban. Gitu. Padahal kita punya beban, saudara. Ya. Padahal kita punya beban hidup. Tetapi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka beban-beban yang kita hadapi itu kita akan lewati, kita akan lakukan, kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Sehingga membuat kita harus penuh dengan sukacita. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, yang berikut dikatakan bahwa yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, ketika kita sudah benar di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita cukup bekerja aja, saudara. Kita cukup bekerja aja. Apa yang menjadi pekerjaan kita, kita lakukan. Apa yang menjadi profesi kita, kita lakukan. Berkat itu urusan Tuhan, saudara. Yang kita percaya ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan akan menghasilkan buahnya pada waktunya. Akan menghasilkan buahnya yang lebat, saudara. Itu adalah janji firman Tuhan. Itu adalah firman Tuhan katakan bahwa kita akan menghasilkan buah-buahnya pada musimnya. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, ini luar biasa. Ya. Cuman kadangkala, saudaraku, kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Padahal tawaran Tuhan bagi kita untuk menjadi seorang yang sukses, untuk menjadi seorang yang berhasil, tidak susah, saudaraku. Itu sangat gampang. Cukup menyukai perintah-perintah Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan. Itu aja, saudaraku. Urusan berkat itu adalah urusan Tuhan. Tuhan katakan ketika kita menjadi orang benar, maka kita akan selalu menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan ayat berikutnya dikatakan, apa saja diperbuatnya berhasil. Ini luar biasa, saudara. Cuma kadang-kadang kita terlalu bodoh, bahkan amat bodoh di dalam hidup kita. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau memberikan berkat yang berkelimpahan. Tuhan mau memberikan hasil yang baik. Tuhan mau memberikan buah yang baik kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau menerima hasil yang baik itu. Kita tidak mau menerima berkat-berkat Tuhan. Apa buktinya kita tidak mau menerima berkat Tuhan? Kita tidak mau membaca firman Tuhan. Kita tidak mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, firman Tuhan hanya seminggu sekali. Ya, mau pergi ibadah baru lap-lap, saudara. Ya. Sampai di gereja pun kita tidak membaca firman Tuhan. Kita sibuk dengan HP kita. Kita sibuk dengan pakaian orang lain. Kita sibuk dengan model orang lain. Saudaraku, saya mau sampaikan melalui firman Tuhan ini. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Maka engkau akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Engkau akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang engkau perbuat, itu akan berhasil. Engkau tidak akan pernah layu. Artinya saudara yang berkati oleh Tuhan, engkau tidak akan pernah kehilangan sukacita. Ketika engkau menghadapi masalah, kita tidak akan pernah kehilangan sukacita di dalam hidup kita. Ya. Daunnya tidak akan pernah layu. Kita selalu bersukacita, saudaraku. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa untuk mengingatkan saudara dan saya untuk kita tetap
berada pada posisi kita, yaitu karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga kita boleh dibenarkan. Saudara akan berkati oleh Tuhan, hadapilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya, renungkanlah firman itu siang dan malam. Maka ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam, maka kita tidak akan pernah terjerumus. Ketika kita menghadapi hidup ini, masalah hidup ini, kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Kita tidak jatuh di dalam dosa. Kita tetap memandang Yesus, Sang Penolong kita di dalam kehidupan kita. Saudara pun berkati oleh Tuhan, biar renungan pagi ini akan menghantar kita semakin hari, semakin dekat di dalam Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami boleh mendengarkan perkataan-Mu Tuhan, bagaimana kami harus hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, yaitu dengan menyukai firman-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Maka ada janji Tuhan, kami akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah layu. Apa saja yang kami perbuat berhasil dan akan menghasilkan buah pada musim. Terima kasih Tuhan untuk janji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah yang termulia, agunglah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.